Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang muda yang berkarya. Oke, di kesempatan pagi hari ini ya, di pagi hari ini saya berkegiatan memberikan makan ikan gurami kita ya teman-teman. Ini mau kita panen ya di bulan depan, karena ini memang sudah sangat besar-besar. Ini usianya sudah memasuki usia 9 bulan ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat, ini ukurannya sudah sekilo 2 ekor ya ikannya ya. Jadi ini di bulan depan ya mau kita panen, dan ini untuk 1 bulan ke depan mau kita jog lagi makannya agar nanti bobotnya maksimal teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, progres makannya dan kualitas airnya sangat-sangat bagus ya. Saya mau membagikan tips ya, agar teman-teman itu bisa berhasil juga dalam budidaya gurami, agar kualitas airnya, agar guraminya itu bisa sehat-sehat seperti gurami-gurami kita ya teman-teman ya. Oke, untuk tips yang pertama itu ya, kita ini di kolam lain lagi ya. Sambil teman-teman menikmati video yang sedang berlangsung, di sini saya menjelaskan sedikit ya. Ini di semua kolam ya, di semua kolam kita ini kualitas airnya bagus semua ya teman-teman. Progres makan ikannya pun bagus semua. Jadi tips dari saya itu, yang pertama itu ada di benih gurami yang bagus dan berkualitas. Teman-teman bisa lihat ini, pada saat dikasih makan semua ikannya naik ke atas permukaan air ya, langsung menyerbu pakan yang kita berikan ya. Jadi tips yang pertama itu sebenarnya ada di benih guraminya ya teman-teman ya. Benihnya itu harus matang gonat, maksudnya indukannya itu harus matang gonat ya, siap kawin. Bang, usia gurami siap bertelur itu usia berapa? Dia minimal usia 3 sampai 5 tahun ya teman-teman ya. 3 sampai 5 tahun. Bobotnya itu harus di atas 3 kiloan ya teman-teman ya. 2 kilo 2 kilo lebih sampai 3 kilo lebih ya teman-teman. Jadi bobot itu memang sangat besar. Ya, itu tips yang pertama, benih harus kita dapatkan berkualitas ya. Itulah tadi, kalau udah indukannya matang gonat, mudah-mudahan benihnya seperti ini, seperti gurami kita. Dia lebih tahan penyakit dan pertumbuhannya lebih cepat pembesarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Beda dengan gurami yang memang gagal ya, atau gurami yang belum waktunya dia untuk bertelur, dia sudah bertelur. Jadi disitulah kualitas benihnya kurang bagus ya, istilahnya belum matang gonat ya teman-teman. Di awal tadi di benih saya jelaskan. Lalu yang kedua, yang menunjang keberhasilan, walau kita sudah memiliki benih yang bagus berkualitas, tapi kalau kualitas airnya tidak bagus ya sama juga. Jadi kedua 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 apa ini ya kedua sistem ini ya, benih tadi dan sistem airnya ini harus berdampingan, harus bersamaan, harus sama-sama bagus ya teman-teman ya. Kalau hanya salah satunya aja yang bagus, itu sama sekali jadi gagal ya teman-teman. Jadi untuk kualitas air seperti apa bang penanganannya atau pengaplikasiannya? Di sini saya jelaskan ya. Kalau untuk air sebenarnya gini teman-teman, di awal tebar benih itu mau berkualitas atau enggak pun ya, dia awal tebar itu bisa kita karantinakan aja dulu dengan memberikan garam ya. Itu kita karantinakan, air bersih ya, kita isi dulu air ke kolam ya, air sumur bor lah katakan ya. Kita isi ke kolam terpal atau kolam beton ya. Ini sudah steril ya, air bersih masuk, kolamnya sudah steril ya teman-teman ya, udah dibersihkan pakai kedebok pisang atau kulit nanas ya. Setelah steril, masukkan air bersih ya, lalu langsung aja berikan garam. Misalkan untuk di kolam terpal seperti kolam saya ini, terpal diameter 3 itu setengah kilogram, masuk aja setengah kilogram. Lalu sekitar 2 kali 24 jam atau 2 hari itu sudah bisa kita karantinakan benih di situ ya. Kita masukkan benih gurami yang kita beli, taruh di situ. Gunanya apa? Agar gurami yang terserang penyakit, yang terkena jamur itu dapat segera tersembuhkan di situ. Karena kan garam itu mengandung seperti ada antibiotiknya ya teman-teman ya, seperti daun pepaya juga dia. Garam ini bagus lah untuk menghilangkan jamur di sisi-sisi ikan. Jadi banyak manfaat garam ini sebenarnya ya. Jadi setelah kita masukkan benih kita tadi itu kan, kita pasti tahu ada yang
kalau memang sudah parah ya benih guraminya atau sudah penyakitan, itu ya mati sekalian di kolam yang kita berikan garam tadi. Jadi setelah kita masukkan benih tadi, kita tunggu selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu baru kita ambil lagi benihnya, baru kita pindahkan ke sistem yang kita buat, seperti sistem probiotik menggunakan E4, molase ya, kapur dolomit. Jadi seperti itu, baru kita masukkan benih yang sudah kita karantina tadi ke sistem yang kita buat ya teman-teman ya, menggunakan probiotik E4, lalu ada molase, lalu ada kapur dolomit. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu baru kualitas airnya bagus. Dia selama 2 minggu ya, 10 sampai 14 hari ya teman-teman ya, baru bisa dimasukkan benih tadi. Jadi saya rasa cukup jelas ya untuk melakukan apa namanya ya, penebaran benih yang bagus ya. Karena memang di awal saja kita sudah melakukan kesalahan penebaran benih, maka berakibat fatal, banyak yang mati. Jadi banyak pemula ya yang mengalami kegagalan di awal tebar. Dari awal tebar, kualitas airnya dia sudah tidak bagus. Dia fermentasi airnya sudah tidak matang. Jadi pada saat penebaran benih ya, benih tadi itu down, ikan tadi itu down ya. Jadi menyebabkan stres karena pH air yang betul-betul berubah, yang dia di mana tadi pH airnya yang biasa saja, begitu masuk di sistem yang pemula buat, yang tidak mengerti ini pH-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi disitulah banyak kegagalan untuk pemula, kematian ikan gurami tersebut ya. Jadi di situ tadi harus bagus. Kalau sudah bagus ya, untuk kualitas airnya dan benihnya tadi ya sudah bagus, sudah sama-sama mendukung, mudah-mudahan kita tinggal merawat saja sampai 5 bulan ke depan. Sudah tinggal melakukan perawatan aja. Misalkan sudah bagus nih, benih bagus, kualitas air bagus, tinggal melakukan perawatan aja. Seperti kita lakukan perawatan setiap bulan. Misalkan kita buang aja air dasarnya sekitar 1 jengkal ya kan, baru kita tebarkan lagi garam. Nah seperti itu aja, tinggal lakukan perawatannya setiap bulan. Karena kan kita nggak peduli mau ada hujan, mau panas dan lain sebagainya, tetap kita lakukan perawatan itu. Dan sampai setelah 5 bulan, usia ikan 5 bulan, lalu ukuran pun sudah 5 jari, baru di situ kita kuras habis. Dan kita lakukan penyortiran ya. Jadi disitulah setelah kita lakukan penyortiran, kita masuk di usia 6 bulan pertama sampai usia 10 bulan. Di situ kita lakukan perawatan terus sampai panen. Jadi di situ kita harus intens lagi untuk menjaga pH air dan kualitas airnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa panen seperti kita ini. Ini kebetulan kolam kita ini rata-rata usia 9 bulan sampai ada yang masih 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi ikannya itu sehat-sehat semua. Jadi mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman ya dalam budidaya ikan guraminya. Jadi seperti itu. Sangat-sangat mantap ya teman-teman. Sebenarnya sangat simpel budidaya gurami. Dan di sini kita mendapatkan keuntungan ya, dalam per kolam itu bisa capai 12 juta dalam per kolamnya. Jadi hitung-hitungan di kolam ini sangat mantap teman-teman, bisa sampai 12 juta dalam per kolam. Itu keuntungan kotor, keuntungan bersihnya capai 5 jutaan. Jadi sangat profit ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu bisa memahami sistem yang kita buat ya, memahami sistemnya akan sangat bermanfaat lah ya kalau bisa memahami. Bisa kita jadikan usaha kita teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya.